Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia hingga kita masih sempat mendiskusikan hasil kelompok kami. Sebelum kami melanjutkan materi kami akan memperkenalkan diri yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal Faresi dengan NIM A1N123050. Dan perkenalkan, nama saya Arlan dengan NIM A1N1 23030. Dan perkenalkan, nama saya Elma Fajudia dengan NIM A1N1 23032. Perkenalkan, nama saya Wades Puspita dengan NIM AN1 123072. Langsung pembahasan. Pengertian gifted potensi. Potensi pada anak gifted merujuk pada kemampuan-kemampuan yang menonjol dan yang dapat berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Potensi ini berupa kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan dalam salah satu bidang seni, dan kemampuan psikomotorik. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang unik dan berbeda. Namun, pada anak gifted, potensi ini cenderung lebih menonjol dan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengenali dan mendukung pengembangan potensi ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Istilah gifted atau berbakat sering digunakan untuk merujuk pada individu yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Meskipun tidak ada satu definisi tunggal yang mencakup seluruh pengertian anak berbakat. Beberapa sebutan lain bagi anak gifted ini, misalnya genius, bright, dan talented. Anak berbakat memiliki kemampuan yang berbeda jauh dengan anak-anak lainnya, membuat mereka dilihat sebagai individu yang unik dan istimewa. Salah satu karakteristik anak gifted adalah memiliki kemampuan inteligensi atau umum yang sangat tinggi. Istilah gifted juga lebih ditunjukkan pada individu-individu yang memiliki kapasitas inteligensi yang tinggi. Bagian B, potensi dan aktualisasinya. Individu atau anak gifted memerlukan tantangan. Individu atau anak gifted yang kurang bertantang di kelas biasanya akan menjadi troublemaker, kehilangan minat di kelas, membolos, mengganggu, sering keluar masuk kelas, serta tidak jarang tampak pasif dan apatis. Adalah beberapa indikasi perilaku akibat dari gaya belajar yang kurang sesuai dalam menanggapi kapasitasnya yang berbeda dengan teman-temannya yang termasuk dalam kategori normal. Gaya belajar adalah kombinasi antara kognisi, emosi, dan aspek fisik. Kognisi meliputi persepsi, pemikiran, pemecahan masalah, dan proses memori. Persepsi berhubungan dengan sensitivitas sensorik atau fisik dan motivasi dengan lingkungan. Perbedaan signifikan telah ditemukan antara gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik pada anak berbakat dan siswa pada umumnya atau rata-rata. Pada masa awal sekolah, anak-anak cenderung memiliki gaya belajar kinestetik atau sentuhan langsung pada objek. Sedangkan sekolah kebanyakan didesain dengan sistem auditori yang menyebabkan anak merasa bosan di kelas. Kapasitas kognitif yang berbeda membuat mereka merasa kurang bertantang di dalam kelas. Ada berbagai metode yang bisa ditawarkan. Hertog dalam Santrok 2014 mengemukakan terdapat 4 pilihan program atau metode untuk anak gifted, antara lain pertama itu kelas khusus, disebut juga program penarikan,
Kelas ini biasanya dilakukan di hari biasa atau bisa pada waktu akhir pekan, yaitu hari Jumat atau Sabtu, yang dilakukan untuk memperkaya atau memperdalam materi. Yang kedua, kelas akselerasi, bertujuan mempercepat subjek, materi, atau pemadatan materi bagi anak agar dapat menyelesaikan 2 kelas dalam 1 tahun. Tetapi program ini sering salah dalam penerapannya dan kurang ketat dalam tahap seleksi penerapannya. Anak yang memiliki kecerdasan rata-rata karena mereka menuruti keinginan orang tuanya selanjutnya mengikuti jalur ini, sehingga justru memberikan dampak yang kurang positif secara emosi dan sosial karena memaksakan diri untuk berada di jalur ini. Yang ketiga, mentoring dan program magang. Program ini merupakan hal yang penting dan jarang diterapkan. Anak yang memiliki kapasitas kognitif atau melektual yang lebih maju setidaknya memiliki satu sub-bidang unggul yang menjadi ketertarikannya. Pengenalan mentor sangat bermanfaat dan efektif untuk mengakses, menantang, dan memotivasi lebih jauh kapasitas anak. Seorang ahli akan lebih mengerti betul tahap-tahap yang harus dicapai agar bakat ini menjadi istimewa, yang terkadang orang tua, guru, atau psikolog kurang mampu menangani hal ini. Yang keempat, kerja atau studi pada program pelayanan masyarakat. Penekanan pendidik untuk gifted didasarkan pada basis persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar, melakukan proyek, menciptakan portofolio, dan berpikir kritis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang satu, bagi orang tua. Orang tua sebagai figur terdekat dari anak sebaiknya satu, memberikan penerimaan yang tulus dan apa adanya kepada anak. Menerima dengan tulus dan apa adanya bukan berarti membiarkan tanpa pengarahan dan pembimbingan terhadap anak-anak. Bukan berarti pula apabila anak melakukan kesalahan, dia membiarkannya. 2. Memperhatikan tumbuh kembang anak dengan pada perkembangan yang normal maupun abnormal, sehingga dapat memahami perkembangannya yang unik dan istimewa. 3. Senantiasa mengadakan hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang dan terbuka dengan menggunakan komunikasi yang pasif dan kondusif. Keempat, senantiasa berpikir terbuka atas masuknya dan berusaha mencari tahu tentang gift test serta mengikuti sport group present untuk dapat saling mendukung upaya pembinaan bagi seluruh aspek perkembangan anak. Keenam, itu jangan mengharapkan terlalu besar terhadap sekolah untuk menjadi salah satunya tempat pengembangan diri anak. Ketujuh, berkomunikasi dengan sekolah dan lembaga-lembaga yang dijadikan area pengembangan diri anak sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam program yang akan diberikan kepada anak. Kedelapan, jika mendapat kesulitan lebih lanjut dapat berkonsentrasi dalam profesi yang terkait, misal psikologi. 2. Bagi guru di sekolah. Guru di sekolah sebagai partner orang tua dalam mendidik anak gifted sebaiknya 1. Mereview kembali tujuan dan mengajar dan mendidik anak, terutama bila menghadapi anak-anak di luar normalitas. 2. Mengenali dan memahami diri sendiri sebagaimana yang disarankan kepada orang tua. Dengan mengenali dan memahami diri secara baik, maka guru akan mudah memahami orang lain. 3. Senantiasa mencari informasi terbaru tentang penelitian mengenai gifted. 4. Berkomunikasi dengan orang tua agar terdapat kesamaan preferensi dalam program dalam pengembangan diri anak. 5. Jangan mengharapkan dengan cepat hasil pengajaran dengan pendidikan yang diberikan karena individu atau anak gifted bukanlah manusia yang sempurna. 6. Jika menghadapi kesulitan lebih lanjut,
dapat berkomunikasi dengan profesi yang terkait seperti psikologi. Saya akan melanjutkan dari saudara Arlan. Masuk 3, bagi pemerintahan. Pemerintahan sebagai pemangku kebijakan, dalam hal ini kebijakan pendidikan untuk anak Indonesia, terutama untuk individu anak giftek sebagainya. A. Merancang dan berlakukan tujuan yang jelas dalam memberikan arah pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya tujuan pendidikan nasional Indonesia sudah baik, namun perlu diterjemahkan dalam tingkat yang lebih praktis berupa tujuan-tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. B. Tujuan-tujuan jangka pendek dan menengah yang telah bersifat operasional sebagainya juga mendasarkan pada kebutuhan anak siswa dengan keadaannya. C. Pada tahap selanjutnya tujuan jangka menengah dan jangka pendek tersebut dibuat dalam time schedule yang jelas, sistematik, dan struktur sehingga dapat melaksanakan oleh departemen, lembaga-lembaga, unit-unit pelaksanaan di bawahnya dengan baik. D. Tujuan-tujuan tersebut sebagainya dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan program yang didasarkan dari kajian ilmiah dan evidence based yang percaya sehingga dapat mempertanggungjawabkan, menyadari bahwa individu anak gifted adalah aset yang berharga demi masa depan bangsa. Sebagai pemerintahan lebih sering memikirkan tujuan dan program yang lebih baik untuk aktualisasi potensi yang dimiliki oleh individu anak tersebut. E. Pemerintahan sebaiknya memberikan fasilitas dan dana yang cukup dalam rangka pelaksanaan program oleh unit pemerintahan yang lebih kecil atau lembaga independen di masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, khususnya pendidikan untuk anak gifted. F. Sebaiknya sebelum satu tujuan dan hasilnya dapat diperoleh dengan baik, tidak berganti kebijakan yang dapat membingungkan lembaga atau unit pemerintahan yang lebih kecil. Kebijakan berganti tidak berdasarkan pada pengertian pemimpin, melainkan didasarkan pada kajian ilmiah terhadap proses dan evaluasi hasil pendidikan yang telah dijalankan. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu anak gifted sering pula disebut dengan istilah anak cerdas, istimewa, berbakat, yang mempunyai IQ atau tingkat kecerdasan yang lebih dari normal, yaitu IQ-nya antara 120 sampai 140. Selain itu, ia juga memiliki bakat khusus atau luar biasa, terutama musik, drama, keterampilan, dan keahlian dalam memimpin masyarakat. Namun dalam tren penelitian tentang individu gifted dan talented, bahwasanya memiliki bakat dalam memperoleh nilai yang bagus. Individu dan gifted dan talented cenderung memerlukan kemampuan dalam mengolah emosinya sesuai dengan perkembangan Erikson. Peran sekolah adalah menyediakan wadah bagi generasi muda berbakat untuk tumbuh dan berkembang, termasuk minat dan potensinya. Oleh karena itu, sekolah membentuk kelas CI atau cerdas istimewa yang mencangkup beberapa program dan layanan bagi generasi muda berbakat. Peran orang tua cenderung memiliki pengaruh positif, interstik, seperti mengembangkan kepercayaan diri, efikasi diri yang baik, dan mencapai prestasi yang mengagumkan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.